وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم قوي الإسلام والمسلمين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقاله أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa dalam waktu yang telah kita hadapi saat ini seolah baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, yaitu kalimat untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Namun di pagi hari ini yang berbahagia ini kita sudah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah mengabulkan, menerima akan amal soleh yang telah kita lakukan, yang bermakna bahwa kalimat tersebut adalah kalimat perpisahan antara kita dengan bulan suci Ramadan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, satu bulan penuh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya di pagi hari, di siang hari, hingga terbenamnya matahari kita melaksanakan ibadah puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak Allah Subhanahu wa taala wajibkan kecuali hanya di bulan suci Ramadan saja. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan yang besar tersebut kepada kita. Namun hadirin Allah Subhanahu wa taala, apakah hari ini kita telah melakukan puasa dengan sebaik-baik puasa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki? Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya kepada kita semua dengan sabdanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa min qiyamihi illa al-ju' wal 'atas." Tidaklah sedikit orang yang mendapatkan dari puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kepada kita, "Rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa ta'ab." Tidaklah seseorang melaksanakan salat tarawih qiyamul lail
melainkan ia hanya mendapatkan lelah dan letih saja. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di hari yang berbahagia ini hendaknya kita merenung dan mengintrospeksi amal-amal ibadah yang telah kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Apakah puasa yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh kemarin adalah puasa yang terbaik dalam kehidupan kita, ataukah puasa yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tolak amal ibadah tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri, Id bermakna adalah kembali, Al-Fitri bermakna adalah suci ataupun bersih. Maka makna keseluruhan adalah Idul Fitri adalah kembalinya seorang hamba kepada kefitrahan, kepada kesucian. Maknanya seseorang akan dibersihkan dari seluruh dosa-dosa yang telah ia lakukan, dan seseorang akan digantikan seluruh keburukannya dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang fitri ini seluruh umat muslimin akan terbagi menjadi 2 golongan. Orang-orang yang mereka sukses dalam berpuasanya, orang-orang yang mereka telah sempurna dalam melaksanakan sholat tarawihnya, orang-orang yang mereka telah menghabiskan waktunya dengan amal ibadah, membaca tilawatil Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang yang mendapatkan hakikat Idul Fitri. Mereka adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih, dan mereka adalah orang yang seolah-olah terlahir dari rahim ibu mereka. Mereka dalam keadaan bersih dan suci tanpa sedikit pun dosa yang tercatat dalam buku amal kebaikan ataupun amal keburukan dalam kehidupan mereka. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ada segolongan orang yang mereka telah melewati bulan suci Ramadan, namun mereka tidak baik dalam amal ibadah mereka. Mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Mereka berpuasa, namun mereka tidak menjaga hal-hal yang dapat membatalkan amal ibadah, hal-hal yang dapat membatalkan pahala di bulan suci Ramadan, sehingga apa? Puasa mereka menjadi puasa yang sia-sia, dan ibadah mereka menjadi ibadah yang sia-sia. Maka mereka tidak sama sekali mendapatkan hakikat Idul Fitri. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, dan salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Hayataka qabla mautik." Kehidupanmu sebelum kematianmu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita tak dapat meyakinkan diri kita apakah diri kita akan mendapatkan bulan suci Ramadan di tahun berikut, ataukah hari ini adalah hari yang terakhir bagi kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, dan Ramadan kemarin adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata terlambat bagi orang yang telah menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Tidak ada kata terlambat bagi orang yang telah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka di hari yang fitrah ini hendaknya kita melakukan perbaikan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan kita kepada saudara-saudara muslim, saudara-saudara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah katakan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah engkau mensyirikatkannya dengan sesuatu pun. Hadirin yang berbahagia, yang pertama Allah peringatkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak dosa-dosa yang selama ini kita lakukan kepada Allah, baik dosa yang nampak maupun yang tak nampak, baik dosa yang kita sadari maupun yang tak kita sadari. Maka amal pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kepada seorang hamba adalah hendaknya sang hamba ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat.
Maknanya adalah taubat adalah satu amalan yang dapat memperbaikan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat adalah satu-satunya amal yang dapat menghapus dosa-dosa yang besar yang telah kita lakukan. Hari ini kita berzikir kepada Allah. Hari ini kita melaksanakan sholat 5 waktu. Hari ini kita bersedekah. Namun dengan amal-amal tersebut hanya dosa-dosa kecil saja yang Allah Subhanahu wa taala ampuni. Bagaimana dengan dosa-dosa yang besar? Allah Subhanahu wa taala siapkan satu amal yang terbaik, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at." Innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati bijahalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk menerima taubat, yaitu taubat dari hamba-hambanya yang telah melakukan keburukan, yang melakukan kemaksiatan bijahalati, dengan sebab kejahilan mereka, dengan sebab kelalaian mereka, dengan sebab lupanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat Al-Quran yang lain Allah firmankan, "Wa man azlama wa man asaa fa azlama bi nafsi." Siapa yang seorang hamba yang melakukan keburukan dan menzalimi dirinya sendiri, yakni dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurar rahima, pasti mereka akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun. Hadirin yang berbahagia, bila seorang hamba ini bertaubat kepada Allah, maka seluruh keburukan-keburukan yang telah ia lakukan Allah akan gugurkan, sehingga malaikat pencatat kebaikan dan keburukan mereka akan terlupakan dengan catatan keburukan yang hamba lakukan dengan taubat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, di samping kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di hari yang fitrah ini kita memperbaiki hubungan kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Orang yang pertama Allah sebut dalam ayat ini adalah yaitu kedua orang tua. Allah berkali-kali memberikan wasiat dan peringatan kepada hamba-hambanya seluruh manusia agar wawasainal insana biwalidayhi ihsana, melakukan kebaikan kepada kedua orang tua, yakni berbakti kepada mereka. Tidak ada suatu amalan yang disegerakan ganjarannya dan pahalanya melainkan amalan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin untuk Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah mencantumkan nama orang-orang yang mulia setelah penyebutan dirinya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, dan dalam beberapa ayat Allah mencantumkan kedua orang tua setelah penyebutannya. Anishkurli wa liwalidayk, hendaknya seorang hamba bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Siapakah mereka? Mereka adalah yang telah mengorbankan kehidupan mereka untuk diri kita. Mereka adalah yang merelakan kesehatan mereka untuk kesehatan kita. Siapakah mereka? Mereka adalah yang mempergunakan seluruh kesehatan mereka. Mereka mempergunakan seluruh kesempatan dan waktu mereka, bahkan harta mereka habiskan demi kebaikan diri kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang lebih berjasa setelah baginda Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam ini, melainkan adalah kedua orang tua kita yang telah mendidik kita dan memberikan kesempatan kepada kita dan juga memperhatikan kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya seseorang ini berbakti kepada kedua orang tua, sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, keridhaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan keridhaan kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain, dan sesungguhnya kemurkaan Allah berdasarkan kemurkaan kedua orang tua. Nabi SAW ditanya dalam suatu hari bahwa man a'mal afdal, ya Rasulullah, amal apa yang lebih utama dalam Islam ini? Maka Nabi SAW katakan, as-salatu fi awwali waqtiha, salat yang dilaksanakan pada awal waktunya. Maknanya kapan saja tiba waktu salat 5 waktu, maka hendaknya seorang hamba melaksanakan salat tersebut, maka itu adalah amal terbaik. Summa ma ya Rasulullah, kemudian amal apa ya Rasulullah? Birrul walidain, yaitu amal berbakti kepada kedua orang tua.
Summa ma ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan dua amal terbaik, yakni melaksanakan sholat pada awal waktunya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan bila seseorang melaksanakan sholat awal waktunya dan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan terima dengan segala kekurangan dan kesalahannya ketika seseorang tersebut berbakti kepada kedua orang tua mereka. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka momentum Idul Fitri ini jadikanlah sebagai momentum kita menyambung tali persaudaraan, sebagai momentum kita menyambung tali silaturahmi kepada kedua orang tua kita dimanapun kita berada. Hadirin yang berbahagia, Nabi SAW menganjurkan bahwa siapapun mereka hendaknya berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka telah meninggal dunia. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kedua orang tua kami telah meninggal dunia? Bagaimana cara kami untuk berbakti kepada mereka? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hendaknya seorang hamba berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, ampunilah aku, wa liwalidayya, dan ampunilah kedua orang tua, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kasihanilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di masa kecil. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi kita saat ini, baik kedua orang tua kita masih hidup maupun telah meninggal dunia. Rasulullah SAW menganjurkan agar selalu mendoakan mereka dan menjumpai mereka walaupun mereka telah meninggal dunia dengan cara berziarah kubur mereka. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita hendaknya kita menyambung tali silaturahmi kepada dzil qurba. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Makna dari wa bidzil qurba adalah menyambung tali persaudaraan kepada kerabat dan sanak saudara. Hadirin yang berbahagia, kita adalah makhluk sosial yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan kita takkan pernah bisa hidup tanpa beriringan dengan saudara-saudara yang saat ini tinggal bersama kita maupun saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari rahim ibu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tak mungkin kita dapat menyambung tali silaturahmi kepada mereka, tak mungkin kita dapat berhusnuzan kepada mereka, melainkan kita menanamkan cinta kita kepada mereka. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seorang sehingga mereka mencintai apa yang mereka cintai kepada saudaranya sebagaimana mereka mencintai sesuatu untuk diri mereka sendiri. Maknanya, sedihlah kita ketika melihat saudara kita sedih, dan hendaknya kita merasa iba kepada saudara kita, dan senanglah ketika kita melihat saudara kita senang. Maka sesungguhnya seseorang akan mencapai pada keimanan yang sempurna. Nabi SAW berjanji dalam sabdanya, wallahu fi aunil abdi, Allah akan selalu menolong seorang hamba, mazala abdun fi akhihi, selama hambanya menolong saudaranya yang muslim. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu memperhatikan seorang hamba ketika seorang hamba tersebut memperhatikan saudara-saudara muslimnya. Hari ini telah nampak di mata kita bagaimana susahnya saudara kita di Palestina. Mereka telah mengalami kezaliman, bahkan mereka telah mengalami penindasan, sehingga banyak dari harta yang mereka miliki telah dirangkul, dan banyak dari saudara-saudara yang mereka miliki telah tiada. Hadirin yang berbahagia, bagaimana sekiranya ujian tersebut ada pada diri kita, maka tak mungkin diri kita ini sanggup untuk menghadapi ujian tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala setidaknya kita mendoakan agar mereka terlepas dari kesulitan-kesulitan yang telah terjadi saat ini di negeri mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kehidupan yang lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala
ketika kita mendoakan kebaikan kepada mereka, pada hakikatnya adalah kita mendoakan kebaikan untuk diri kita pribadi. Maka mudah-mudahan Idul Fitri saat ini menjadi hari yang berkah bagi diri kita dan menjadi hari yang berkah untuk saudara-saudara kita, sehingga mereka terlepas dari kezaliman-kezaliman dan juga kesulitan-kesulitan yang menimpa diri mereka. Dan mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اغفر لنا ذنوبنا خطايانا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا الله ya Tuhan kami, hari ini kami duduk bersimpuh kepadamu ya Allah. Kami mohonkan ampunan kepadamu ya Allah. Mohon ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang nampak pada diri kami ya Allah maupun dosa yang tak nampak pada diri kami ya Allah, dosa-dosa yang kami lakukan dalam keadaan sendirian ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami juga yang dalam keadaan berbarengan ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah yang kami fahami ya Allah, yang kami ketahui ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kami yang kami tak sadari ya Allah. Ya Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa keluarga kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana kami menyayangi mereka, sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang, terimalah seluruh amal ibadah mereka ya Allah. Ya Allah, jangan kau siksa di dalam neraka mereka ya Allah. Ya Allah, mereka letih, mereka lelah ya Allah dalam mengurus kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah ya Allah, jadikanlah ganjaran dari setiap sakit mereka ya Allah demi mempertahankan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang, bila mereka telah meninggal dunia ya Allah, jangan kau berikan siksa kubur kepada mereka ya Allah. Ya Allah yang Murah lagi Maha Penyayang, kami tak sanggup melihat mereka menangis ya Allah, kami tak sanggup melihat mereka merasa kesakitan ya Allah. Ya Allah yang Murah lagi Maha Penyayang, ya Allah lindungilah kami dan mereka ya Allah dari azab-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami dan mereka ya Allah di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami mereka dengan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai asbab penolong di akhirat kelak ya Allah untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah saudara-saudara kami yang di Palestina ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah, kembalikanlah harta benda mereka ya Allah, berikanlah keamanan kepada mereka ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. بالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.